Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica Monika dengan nomor urut 03 dari kampus Indralaya. Baiklah, di sini saya akan mengomentari materi tentang mendeskripsikan urgensi dan esensi Pancasila sebagai dasar negara. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu esensi Pancasila sebagai dasar negara, kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integritas atau keutuhan bangsa. Yang kedua, kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasarkan upaya pembangunan demokrasi dan nomokrasi. Yang ketiga, kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasarkan upaya pembangunan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama itu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain menyelenggarakan negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang kelima, merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintah. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, dapat menggunakan dua metode pendekatan, yaitu metode institusional atau kelembagaan dan human resource personal atau sumber daya manusia. Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai Pancasila sehingga bangsa Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional yang bermuara kepada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sedangkan human resource terletak pada dua aspek, yaitu pada orang-orang yang memegang jabatan pada pemerintahan yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, dan formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.